kalau nanti mereka datang di tengah jalan. Baik, saya awali dengan kita diskusi di MLI. MLI ini adalah Masyarakat Linguistik Indonesia. Secara wadah keilmuan memang sudah lama. Termasuk mereka di sastra, ada paguyuban sastra, itu juga udah lama. Jadi dari segi keilmuan sih sebetulnya semuanya sudah mapan linguistik itu ya. Ini ada yang baru datang sebentar. Saya klik Bu Nurlina, DSA. Nah, the urge of linguistic study program in Indonesia Islamic Higher Education, a plan for action. Nah, di sini kalau saya di bidang kepakaran bicara fonologi, sebetulnya yang akan nyambung dengan saya pasti kan sedikit ya. Mungkin siapa? Bu Deis, Bu Ruminda, Bu Ika, Bu Nurlina, juga Bu Dewi, Pak Cipto, kepakarannya sudah tidak di bidang saya. Jadi kalau saya mengobrol tentang fonologi, itu asik bagi diri saya aja sendiri. Jadi saya mencoba keluar dari fonologi yang masuk di linguistik saja. Jadi bagaimana, apakah kita layak untuk mendirikan S1 bidang linguistik? Yuk kita diskusi, gitu ya. Statement to think, discussion, note taking, collecting ideas, closing, marhaba ya Ramadannya tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Moderator. Jadi kita akan berpikir dulu yang pertama ya. Berapa persen sih lulusan bahasa ada sasarannya, karena kita kan ada di PBI juga, ada BSA, ini lulusan bahasa aja ya. Bahasa Inggris misalnya atau bahasa Arab, Bu Nurlina, yang siap menjadi pelatih TOEFL, IELTS atau TOEFL. Berapa persen? Itu pertanyaan untuk kita diskusikan. Lulusan kita baik PBA, PBI, BSI, atau mungkin bahasa, berapa persen dari kita misalnya satu angkatan itu ada 300, kemudian dipinta ketika sarjana itu dipinta untuk jadi pelatih TOEFL. Berapa persen yang mampu? Yuk kita diskusikan. Yang kedua juga sama ya, berapa persen lulusan bahasa sastra Arab atau Inggris yang siap ikut studi ke luar negeri dengan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arabnya? Berapa persen? Dari seangkatan misalnya 150, berapa persen? Padahal kita sudah dengan pendidikan 4 tahun di bahasa Arab, bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya itu berapa persen untuk mereka itu kalau ke luar negeri itu bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya itu betul-betul siap. Kemudian masih sama untuk kita pikirkan, sekarang di Indonesia memiliki berapa bahasa dengan pertambahan provinsi, kemudian dalam satu bahasa juga ada berapa varian, kemudian apa saja bahasa itu, bagaimana perkembangannya kekinian, kemudian bagaimana interaksi mereka dengan dunia luar, dunia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab yang memang dipakai dalam keseharian ibadahnya. Kemudian, apakah setiap bahasa daerah memiliki undak-usuk bahasa? Keunikan apa saja sih yang mereka miliki? Siapa yang bertanggung jawab untuk semua pengetahuan ini? Di yang lain emang ada jurusan pendidikan bahasa daerah. Mereka kan berkepentingan untuk mengajarkan, tidak mendalami keilmuan, memang secara keilmuan seperti halnya kita dalam dunia linguistik, baik itu ada sisi bunyi, kata, kemudian kalimat, makna, dan interdisipliner. Masih hal untuk dipikirkan, siapa para peneliti untuk bahasa-bahasa ini, dalam artian penelitian linguistik, bukan penelitian pendidikan bahasanya. Masih untuk kita pikirkan selanjutnya, bagaimana sebagian banyak orang, masih ada yang datang. Pak Amin, selamat datang dalam diskusi bulanan, selamat mengikuti, sudah slide ke berapa? Bagaimana sebagian banyak anak muslim belajar bunyi bahasa Arab untuk keperluan ibadah mereka? Bagaimana bunyinya, maknanya, serta pemahaman mereka dalam mengujarkan bahasa yang diungkapkannya sehari-hari kepada sang penciptanya. Seberapa paham mereka maknanya, itu juga urusan linguistik. Kemudian, bagaimana interaksi bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab untuk kepentingan ibadah, bahasa Inggris di Indonesia. Bagaimana perkembangan penelitian di dunia ini? Kan kalau saya melihat seperti halnya Ibu Moderator menyampaikan,
Kalau di Amerika, di Inggris bahasa kan satu, bahasa Inggris aja. Di Australia juga bahasanya satu untuk umumnya ya. Jadi kalau jurusan linguistik kemungkinannya dominasi Inggris. Kalaupun ada bahasa-bahasa daerah. Kalau kita itu bahasanya kan lengkap. Kalau dari pandangan sosiolinguistik kan bisa bahasa Sunda itu bisa 3 bahasa ya kalau kita memahami 3 unsur undak usuknya. Masih ada yang datang. Selamat datang Intan di diskusi bulanan. Nah, jadi kalau di Inggris, Australia, Amerika bahasanya itu satu Inggris, ya udah. Kalau kita itu bisa bahasa Sunda, tahu undak usuknya, misalnya ada emam, neda, tuang kan sudah tiga sistem bahasa kan itu dalam sosiolinguistik satu sistem itu satu bahasa. Bisa bahasa Sunda lengkap itu bisa lebih dari satu bahasa. Sebelum mereka belajar bahasa Indonesia secara resmi, mereka kadang belajar bahasa Arab dulu karena mereka di 4-5 tahun kan belajar beribadah ya. Jadi alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho itu diajarkan sebelum bahasa Indonesia secara resmi diajarkan di sekolah umum ya. Jadi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya juga, ada bahasa Inggris, kita kompleks banget. Jadi kemungkinan studi linguistik di Indonesia, tataran kita dibanding Inggris, Amerika, Australia yang memang bahasanya itu satu, Inggris itu kemungkinannya menurut saya itu lebih besar. Masih untuk kita pikirkan. Nah, saya jadi berpikirnya di sini. Kalau S3 sastra ada, S2 sastra ya, kita S1 sastra juga ada. S3 linguistik ada, S2 linguistik ada. S1 linguistik itu belum ada. Jadi memang secara keilmuan bagaimana MLI berpikir karena ini adalah lembaga resmi secara wadah keilmuan, bisa nggak sih sebetulnya S1 linguistik itu dibangun? Secara keilmuan kita ada di linguistik. Linguistik itu kan berarti bicara mazhabnya, mikrolinguistik, makrolinguistik, ada interdisipliner. Kan misalnya kalau saya akan dengarkan orang-orang yang belajar di linguistik atau applied linguistik, kan ilmunya itu pada di sini ada ini, di sini ada, kan banyak banget. Mungkin ketika saya ngajar fonologi di sastra Inggris, fonetik saja tidak terajarkan. Ini fonetik tidak bisa karena SKS-nya udah terlalu banyak. Belum kalau misalnya ada cabang, misalnya CDA, di kita CDA nggak ada. Nggak tahu linguistik itu kira-kira sebesar apa, sekecil apa bisa menjadi studi. Tetapi yang jelas untuk keilmuan realnya menjadi trainer TOEFL, IELTS, dan bahasa Inggris yang memang apa ya, bukan dunia sekolah, tapi in-house training. Kemudian orang yang kursus TOEFL, dosen juga ada, mahasiswa juga mungkin banyak. Siapa nih? Orang-orang yang menyediakan, lembaga-lembaga yang menyediakan para trainer TOEFL, IELTS, TOEFL itu seperti apa? Karena memang saya tanya lulusan saya juga, karena di sini ada yang bukan BSI, mereka ditanya nggak siap. Ya, hanya berapa persen yang sudah lulus dan siap mengajarkan TOEFL. Kalau TOEFL itu tinggi, ya mungkin harus ada wadahnya. Bagaimana 4 tahun bisa mendidik orang-orang seperti itu. Oke, kemudian di sini perkembangan linguistik kekinian karena meluasnya ilmu linguistik, seberapa jauh kita bisa menentukan kurikulum linguistik untuk program S1 dengan minimal 144 SKS. Di sini sudah hadir orang-orang yang concern di bidang linguistik, misalnya pada fonologi ada apa saja, kaitan keilmuannya dengan apa saja, sampai ke misalnya di sini pada tataran makrolinguistik interdisipliner, linguistik itu belajar apa saja. Nah, itu ya. Jadi terakhir bahan diskusi kita akan dengarkan perkembangan ilmu, fokus dan spesifik keilmuan dari masing-masing sudut pandang para peserta yang ada di sini. Misalnya di dunia saya itu mata kuliahnya itu bisa apa saja, di Pak Teddy, di Bu Ruminda, Bu Ika, dan semuanya itu ada apa saja. Ya kayaknya memungkinkan ini S1 linguistik, sehingga nanti kalau 4 tahun lagi saya jadi guru besar, linguistik pada prodi linguistik. Tidak lagi di bahasa dan sastra Inggris. Kalau 4 tahun lagi. Ya itu bahan diskusi kita hari ini. Kita berbincang, nanti Ibu Moderator akan mencatat semua hasil diskusi kita. Terima kasih.